Perjalanan demokrasi Indonesia tidak pernah lepas dari pengorbanan dan air mata. Di balik jalan layang Semanggi yang kini padat dan modern, tersimpan sebuah kisah kelam yang merenggut nyawa para mahasiswa dan warga sipil. Sebuah luka mendalam yang hingga kini masih membekas. Inilah tragedi Semanggi dan dua pengingat abadi tentang mahalnya harga sebuah perubahan. Setelah reformasi 1998 yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, harapan akan Indonesia yang lebih demokratis membumbung tinggi. Rakyat menuntut perubahan total, membersihkan sisa-sisa kekuasaan masa lalu. Namun, di tengah euforia itu, muncul satu isu besar yang memicu kemarahan mahasiswa, sebuah rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, atau RUU PKB, yang dianggap berpotensi mengembalikan kekuasaan militer dan membungkam suara rakyat. Api perjuangan kembali menyala. Tanggal 13 November tahun 1998, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas memadati jalanan, menolak sidang istimewa MPR yang sedang berlangsung. Mereka yakin sidang itu tidak mewakili aspirasi rakyat dan RUU yang dibahas bisa menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang baru sumur jagung. Massa mulai bergerak perlahan menuju kompleks gedung DPR atau MPR, membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan reformasi. Di sisi lain, aparat keamanan telah bersiaga penuh. Ketegangan di udara terasa begitu kental, seolah menunggu percikan kecil untuk meledak. Saat hari beranjak sore, bentrokan pun tak terhindarkan. Upaya mahasiswa untuk mendekati gedung parlemen dihadang barikade aparat. Suasana yang tadinya terkendali berubah menjadi kacau balau. Gas air mata ditembakkan, memecah kerumunan dan menimbulkan kepanikan massal. Asap putih tebal menyelimuti jalanan, diiringi suara sirine yang memekakan telinga. Di tengah kekacauan itu, suara yang paling ditakuti pun terdengar. Letusan senjata api. Peluru-peluru tajam diduga mengarah membabi buta ke kerumunan. Satu persatu, para mahasiswa dan warga sipil yang berada di lokasi tumbang. Mereka tergeletak tak berdaya di tengah aspal jalan Semanggi yang dingin. Malam itu, 17 nyawa melayang dan puluhan lainnya luka-luka. Indonesia berduka. Duka mendalam menyelimuti seluruh negeri. Foto-foto korban, sebagian besar masih sangat muda, menghiasi media massa. Aksi solidaritas digelar di berbagai kota, menyalakan lilin dan menabur bunga di lokasi kejadian. Suara mahasiswa menjadi satu, menuntut keadilan bagi rekan-rekan mereka yang gugur. Namun, luka itu ternyata belum berakhir. Perjuangan masih panjang, dan pengorbanan yang lebih besar telah menanti di depan mata. Waktu seolah berlari. Kalender berganti dari tahun 1998 ke 1999. Kurang dari setahun setelah tragedi Semanggi, tepatnya pada tanggal 24 September tahun 1999, sejarah kelam seakan berulang. Pemerintah kembali membahas RUU yang dianggap kontroversial dan dapat melemahkan peran sipil serta pemberantasan korupsi. Mahasiswa, dengan semangat reformasi yang tak pernah padam, sekali lagi turun ke jalan. Aksi besar-besaran kembali digelar di kawasan Semanggi. Malam itu, demonstrasi besar kembali memenuhi ruas Jalan Sudirman hingga Semanggi. Ketegangan meningkat drastis saat malam tiba. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan kembali pecah. Suara tembakan kembali terdengar di tengah kegelapan malam. Di antara para demonstran, seorang mahasiswa dari Universitas Katolik Atmajaya, bernama Bernardinus Relino Norma atau yang akrab disapa Wawan, menjadi korban. Ia tewas tertembak. Selain Wawan, total 7 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai tragedi Semanggi II. Setelah 2 tragedi berdarah itu, janji-janji penyelidikan dan penegakan hukum pun bermunculan dari berbagai pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk tim penyelidikan dan menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat. Namun, proses hukum yang diharapkan berjalan dengan adil terasa sangat lambat dan berliku. Banyak pihak, terutama keluarga korban, menganggap kasus ini tidak pernah benar-benar tuntas. Sampai hari ini, para orang tua, sahabat, dan kerabat korban masih terus berjuang tanpa lelah, mencari keadilan bagi anak-anak mereka yang direnggut nyawanya saat memperjuangkan demokrasi. Kini, Jembatan Semanggi berdiri megah sebagai salah satu ikon modernitas Jakarta.
Lalu lintas yang sibuk dan hiruk-pikuk kehidupan kota seolah menutupi jejak sejarah yang pernah terukir di sana. Namun, bagi mereka yang kehilangan orang terkasih, bagi mereka yang menjadi saksi, dan bagi kita semua yang peduli, Semanggi akan selamanya menjadi simbol duka, sebuah monumen tak terlihat yang mengingatkan kita pada perjuangan dan pengorbanan untuk sebuah cita-cita. Tragedi Semanggi dan kedua adalah pengingat yang pahit bahwa demokrasi yang kita nikmati hari ini dibangun di atas darah dan air mata para pahlawan reformasi. Kisah mereka adalah pelajaran berharga yang tidak boleh kita lupakan. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia, dan semoga kita semua terus menjaga api reformasi agar sejarah kelam ini tidak pernah terulang kembali.